pribadi seseorang. Dan yang kedua yaitu terjadi jika kita fokus bukan pada inti argumen, tapi pada asosiasinya dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Dan yang ketiga, terjadi jika kita salah fokus ke perilaku pembuat argumen yang tidak sesuai dengan isi argumennya. Yang keempat yaitu fokus ke pendapat mayoritas. Kesalahan ini mirip dengan mengutip tokoh, namun yang dikutip bukanlah pendapat orang melainkan masyarakat. Pada video kedua, saya mendapatkan ada 4 jenis kesalahan lompatan logika. Yang pertama, menganggap karena A terjadi sebelum B, maka A pasti menyebabkan B. Artinya, fakta bahwa A terjadi sebelum B belum menjelaskan bagaimana A menyebabkan B. Dan poin yang kedua yaitu membesar-besarkan dampak. Ini terjadi kalau kita berusaha menyagah argumen seseorang dengan membesar-besarkan konsekuensi negatif dari argumennya. Yang poin ketiga yaitu menyodorkan dilema palsu. Dilema itu adalah situasi ketika kita dihadapkan pada dua kemungkinan yang setara, sama bagusnya atau sama buruknya. Dan poin yang terakhir yaitu menggunakan ketidaktahuan sebagai penjelasan. Dalam video ketiga yaitu menyikapi berita secara kritis. Dalam video tersebut saya mendapatkan ada 9 langkah-langkah yang dapat kita lakukan agar yakin apakah sebuah berita itu percaya atau tidak. Yang pertama, periksa reaksi emosional kita setelah membaca sebuah berita. Yang kedua, ingat dari mana kita mendapatkan sebuah berita. Dan yang ketiga, perhatikan judul berita. Yang keempat, periksa apakah media yang membuatnya punya kredibilitas. Yang kelima, waspadai waktu penayangan sebuah berita. Dan yang keenam, waspadai kutipan dalam sebuah berita. Yang ketujuh, periksa tautan ke sumber lain dalam sebuah berita online. Yang kedelapan, cermati foto atau gambar yang dipakai oleh sebuah berita. Dan yang kesembilan, bandingkan berita di media satu dengan lainnya. Dalam video 4 yaitu menilai dengan kritis tulisan berdasarkan sebuah penelitian. Di dalam video itu saya mendapatkan 7 poin pertanyaan. Salah satunya yaitu seperti apakah judul sebuah artikel sains terdengar sensasional, terus apakah penelitian disebutkan dalam sebuah artikel sains bisa kita percaya, jika penelitian membuat kesimpulan tentang seluruh kelompok, apakah generalisasinya sudah cukup. Terus yang keempat, jika penelitian membuat kesimpulan tentang hubungan sebab akibat, apakah kita sudah yakin ia bukan sekadar korelasi? Dan yang kelima, apakah sebuah penelitian menggunakan kelompok pembanding? Yang keenam, apakah data dalam sebuah penelitian dipilih dengan objektif? Dan yang terakhir yaitu apakah penelitian tersebut banyak dikutip oleh penelitian lain? Dalam video 5, logika falasi atau sesat pikir. Logika falasi berasal dari falasia, deception, tipu muslihat. Dan definisi logika falasi yaitu argumen yang salah dalam logika berpikir yang mampu menipu orang yang mendengar argumen tersebut. Dan kemudian di situ ada 3 karakteristik logika falasi. Yang pertama yaitu harus terdapat kesalahan dalam logika pikir. Yang kedua harus bisa diterapkan terhadap argumen. Dan yang ketiga harus memiliki pesan menipu. Dan dari video ke-6 yaitu 6 jenis sesat pikir yang umum terjadi logika falasi. Ada 6 poin. Yang pertama, hasty generalization, yaitu ketika kalian mencoba menggeneralisasi suatu kejadian dari skala kecil ke skala besar. Dan yang kedua yaitu circular reasoning, yaitu pengambilan keputusan yang berputar-putar tapi argumennya tidak menyatakan bukti atas klaim yang dikatakan. Dan poin yang ketiga yaitu slippery slope, ketika satu langkah kejadian akan membuat langkah-langkah lain yang panjang dan menimbulkan efek yang signifikan. Dan yang keempat yaitu straw man atau orang-orang sawah. Argumen straw man adalah argumen yang sebenarnya tidak disampaikan oleh lawan tetapi kita ciptakan sendiri untuk kita serang. Dan yang kelima ada ad hominem, ketika argumen yang ditujukan untuk orang yang menjadi lawan bicara. Dan yang terakhir false dichotomy, ketika kita menganggap dalam satu argumen ada 2 pilihan. Dan yang selanjutnya yaitu macam-macam kesalahan berpikir dari luar yang video tadi. Saya mendapatkan ada 5. Yang pertama yaitu kesalahan korelasi sebab akibat mensalah. Yang kedua yaitu kesalahan argumentum ad populum. Dan yang ketiga yaitu kesalahan paradoksal.
Yang keempat yaitu kesalahan kebalikan akibat sebab. Dan yang terakhir yaitu kesalahan pemilih yang tidak sesama. Halo guys, perkenalkan nama saya Salsabila Adelia dengan NIM 12220800091 dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 3C. Jadi di sini aku mau bikin video untuk memenuhi tugas filsafat, yaitu kita menceritakan overthinking apa yang pernah kita alami, pernah aku alami. Ya, jadi aku ngerasa aku overthinking aku untuk masa depan aku tuh kayak ya aku ke depannya bakalan kayak gimana, bakalan jadi apa gitu kan. Kayak kadang di sisi lain kayak aku tuh ngerasa kayak aku tuh gak yakin sama diri aku gitu guys. Dan aku pun merasa seperti itu selepas aku menginjak kuliah. Ya, kenapa kamu ngerasa gak yakinnya tuh semenjak kamu menginjak kuliah? Karena ya bisa dibilang sekarang aku kuliah di jurusan pendidikan yang sebenarnya itu bukan jurusan yang aku mau. Tapi ya kayak mau kayak gimana lagi gitu kan. Ini mungkin aku udah nyoba tahun kemarin gagal untuk mengikuti jurusan apa yang aku mau, dan aku mencoba lagi di tahun berikutnya dan itu pun aku gagal untuk masuk jurusan yang aku mau. Pada akhirnya aku keterima di sini dan kayak aku mikir ya udah mungkin ini takdir Tuhan buat aku menjadi seorang guru. Ya, dan menjadi seorang guru itu tidak mudah, meskipun ya bukan seorang guru aja, pasti semuanya juga nggak mudah gitu, emang semuanya butuh proses. Tapi dari diri aku tuh aku nggak yakin dengan, bukan tidak yakin dengan proses, tapi tidak yakin dengan potensi di diri aku. Kayak aku selalu mikir aku bakal bisa ngasih jadi guru, aku bakalan bisa ngasih yang terbaik buat murid-murid aku, buat bisa ngejelasin di depan murid-murid aku. Dan itu tuh menjadi hal yang overthinking buat diri aku sampai sekarang pun, kayak ya aku bakal bisa gak sih gitu ta. Ya meskipun kedepannya belum tahu gimana, cuman hal itu yang bikin aku jadi ngerasa cemas berlebihan akan masa depan aku tuh gimana gitu. Jadi ya sekian dari saya Salsabila Adelia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak didengar atau yang menyinggung atau yang seperti itu. Sekian dari saya, bye bye.